Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi umat Islam. Ia merupakan manusia mulia dan merupakan pemimpin para nabi dan rasul utusan Allah. Tahukah kalian, ada kisah yang layak menjadi pelajaran, bukan saja soal cara beribadah dari Rasulullah, namun soal kehidupan dan soal hubungan asmara pun semua dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Diketahui Rasulullah memiliki lebih dari satu istri sejak meninggalnya Khadijah, istri pertama yang menemaninya berdakwah saat awal mula perjuangan Islam. Tapi ternyata sebelum menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad pernah melamar seorang wanita dan lamarannya ini pun ditolak. Menikah dengan Rasulullah SAW, siapa yang tidak ingin menjadi istri beliau? Manusia paling agung dan soleh di muka bumi ini. Semua muslimah pasti menginginkannya, tapi mungkin tidak bagi wanita yang satu ini, yakni Ummu Hani. Siapakah Ummu Hani? Untuk terus mengembangkan channel ini, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Like dan share untuk saling berbagi informasi seputar Islam. Semoga syiar Islam semakin terkembang. Amin ya robbal alamin. Ummu Hani adalah seorang wanita Quraisy yang bijak memberi pendapat dan berakhlak mulia. Namanya adalah Fakhitah binti Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Namun lebih dikenal dengan nama Ummu Hani karena anak pertamanya bernama Hani. Ummu Hani merupakan sepupu dari Rasulullah SAW. Ibu Ummu Hani adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf, sedangkan ayahnya adalah Abu Thalib. Dengan demikian, Ummu Hani adalah kakak perempuan dari dua orang laki-laki yang istimewa, yakni Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Tentu kita ingat bahwa setelah orang tua dan kakek Nabi wafat, Abu Thalib lah yang mengasuhnya. Sebelum menjadi Rasul, Muhammad SAW pernah melamar Fakhitah. Namun Abu Thalib yang juga sebagai paman Rasul menolaknya dan justru menerima pinangan Hubairah bin Abi Wahab. Hubairah adalah pria kaya dan sekaligus penyair berbakat seperti Abu Thalib. Selain kaya raya, ia juga berasal dari kabilah Bani Makhzum yang pada waktu itu kekuatannya semakin meningkat seiring dengan merosotnya kekuasaan Bani Hashim. Abu Thalib pun menjelaskan alasan penolakannya pada Muhammad SAW. Abu Thalib pun menjelaskan alasan penolakannya pada Muhammad SAW sebab demi menjaga hubungan baik kedua kabilah sesuai tradisi Arab kala itu. Wahai Muhammad, putriku telah kujodohkan dengan kabilah Makhzum, sebagaimana kabilah itu menikahkan putrinya dengan kabilah kita, yaitu orang tuamu Abdullah dan Aminah. Akhirnya Fakhitah menikah dengan Hubairah. Mereka tinggal di Mekah dan dikaruniai 4 orang anak. Tak berselang lama, Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Hal ini menyebabkan Ummu Hani berpisah dengan suaminya karena Hubairah enggan masuk Islam dan lari keluar Mekah saat Fathu Mekah.
Tak lama berselang, Nufaisah, paman Khadijah, datang menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kepada beliau bahwa ada wanita cantik, terhormat, dan kaya yang menyukainya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Mendengar penjelasan itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada Nufaisah bahwa beliau tidak memiliki harta dan tidak mungkin menikahi Khadijah. Nufaisah meyakinkan Nabi Muhammad SAW agar bersedia terlebih dulu dan masalah biaya pernikahan bisa diatur belakangan. Saat beliau datang, Khadijah pun berkata, "Putra pamanku, aku mencintaimu karena kebaikanmu padaku, juga karena engkau selalu terlibat dalam segala urusan di masyarakat tanpa menjadi partisipan. Aku menyukaimu karena engkau dapat diandalkan, juga karena keluhuran budi dan kejujuran perkataanmu." Usai ditinggal Khadijah wafat, Rasulullah SAW pun kembali mendatangi Ummu Hani. Dikarenakan Ummu Hani ditinggal oleh suaminya dan mengurus keempat anaknya sendirian. Melihat keadaan ini, Rasul pun merasa iba dan kembali datang kepadanya untuk melamar. Namun lagi-lagi lamaran Rasulullah SAW pun ditolak. Ummu Hani berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada wanita yang tak ingin menjadi istrimu. Begitu pula denganku. Aku memiliki banyak anak. Jika aku menikah denganmu, aku bingung. Aku harus memilih berat kemana. Kalau aku berat kepada suami, aku takut menelantarkan anak-anakku yang masih kecil. Dan jika aku berat kepada anak-anakku, aku takut zolim kepada hak suamiku. Daripada aku menjadi orang yang zolim, jadi ya Rasulullah, maaf saya tidak bisa menerima lamaranmu." Begitulah kisah wanita yang menolak Rasulullah SAW 2 kali. Kita dapat memetik pelajaran bahwa jodoh memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kesempatan berjodoh itu ada, belum tentu ia menjadi jodoh kita. Di sisi lain, Allah sudah menakdirkan jodoh yang lebih baik, seperti Allah menyandingkan Khadijah sebagai jodoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Bila mana ada baiknya, itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih.